Pernah nggak kamu merasa sembuh tapi tak tahu dari mana, atau merasa lebih kuat padahal tak mendengar benar-benar berobat dalam hidup? Apa penyembuhan yang tak bisa diukur dengan termometer, tak bisa direkam dengan mesin, tapi nyata hari ini kita akan menyelami 7 hal yang diam-diam dapat menyembuhkan luka, menyelamatkan jiwa, dan juga bahkan mampu menenangkan hati kita. Dan inilah 7 hal yang menyembuhkan tanpa kita sadari dari berbagai sumber literatur dan penelitian-penelitian dan tentu pengalaman nyata kita. Yang pertama adalah tertawa. Sebuah tawa kecil bisa mengubah harimu, dan dari penelitian Mayo Clinic menunjukkan bahwa tertawa memicu pelepasan endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Bahkan dalam terapi psikologis yang disebut Lauder terapi untuk pasien depresi dan kecemasan. Karena tawa adalah cara otak kita mereset ketegangan itu sendiri. Yang kedua, berjalan kaki di alam. Studi dari Stanford University mengungkapkan bahwa berjalan kaki di alam selama 90 menit mengurangi aktivitas di dalam otak yang berkaitan dengan ruminasi atau overthinking, seperti kortisol dalam tubuh. Dan juga setiap langkah di bawah pohon adalah langkah menuju kesehatan mental yang lebih baik. Menangis. Yang ketiga, menangis bukan tanda kelemahan, justru air mata adalah bentuk detoksifikasi emosional. Dan menurut psikolog dari Dr. Judith Orloff, menangis membantu mengeluarkan hormon stres seperti kortisol dari tubuh. Ketika kita menahan nangis, kita sebenarnya mengalami proses penyembuhan dan tentu melepas dari berbagai ancaman depresi yang hari ini banyak dialami oleh beberapa anak muda, terkhusus di level Gen Z. Dan yang keempat, berpelukan. Pelukan mengaktifkan oksitosin yang sering disebut hormon cinta. Dan penelitian di University of North Carolina menyebutkan bahwa pelukan 20 detik bisa menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Dan pelukan juga bisa jadi obat yang tidak perlu resep dari dokter. Kemudian yang kelima, menulis jurnal. Menulis tentang perasaan bahkan hanya 15 menit sehari terbukti menurunkan tingkat kecemasan. Dan ini juga dibuktikan oleh penelitian dari University of Texas. Menunjukkan bahwa expressive writing membantu otak mengatur ulang narasi trauma. Saat kita menulis, disitulah bentuk kita proses berpikir yang kita tuangkan melalui dari pengalaman-pengalaman nyata, kemudian dari cerita rasa sakit, cerita rasa sedih, bahkan bahagia itu sendiri yang kita tuangkan dalam kata-kata. Dan tentu untuk orang yang sedang mengalami depresi dapat menyembuhkan luka. Selanjutnya, ini tidak kalah penting, yaitu kita seperti rutinitas yang kita alami, yaitu tidur berkualitas. Tidur bukan sekedar istirahat, tapi waktunya untuk memulihkan otak. Dan menurut Harvard Medical School, tidur REM membantu proses konsolidasi emosi, memperkuat memori, dan memperbaiki fungsi kognitif pengetahuan. Dan banyak masalah psikologis memburuk hanya karena tidur yang buruk. Nah, itu sering terjadi, dan ubahlah mulai dari sekarang untuk menjadi rutinitasmu baik dalam menjaga tidur yang berkualitas.
Dan tidak kalah penting, selanjutnya memaafkan. Sebuah studi dari Stanford Forgiveness Project membuktikan bahwa orang yang belajar memanfaatkan mengalami penurunan stres, kecemasan, dan bahkan peningkatan sistem kekebalan tubuh. Memaafkan bukan tentang melupakan, tapi tentang melepas bagaimana beban emosional yang digerogoti dari dalam ini mampu untuk lepas dan membantu kamu dalam trauma healing. Memaafkan yang terakhir tadi, ini memberikan satu bentuk cara kita untuk menjadi damai untuk diri kita sendiri. Sehingga kadang kita mencari kesembuhan, memakai obat-obatan, bahkan terapi, dan juga pelarian untuk melepas dari ruang-ruang masalah. Tapi justru hal yang paling sederhana, yang paling manusiawi, yang menyembuhkan tanpa kita sadari adalah tawa, air mata, pelukan, tidur, tulisan, alam, dan maaf. Nah, tubuh kita tahu caranya untuk sembuh. Kita hanya perlu memberi kesempatan untuk memahami itu semua. Dan jangan lupa, share video ini ke temanmu untuk kita berdiskusi bareng, untuk kita menjawab tantangan-tantangan dan problem yang hari ini kita akan selesaikan bersama-sama, bukan kamu sendiri.